Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya soleh-solihah? Mudah-mudahan semuanya antum, ustadz senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita, yakni pelajaran Saqofah Fikih ya. Sebelum kita memulai belajar, terlebih dahulu kita berdoa. Wahid isnain salasah du'aan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala inna ad-dina 'indallahil Islam. Artinya, sesungguhnya agama yang diridhai Allah hanyalah Islam. Quran surah Ali Imran ayat 19. Yang sudah berdoa, mudah-mudahan diberikan kelancaran, kemudahan di dalam belajarnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak solih-solihah. Nah, pekan lalu kita sudah belajar tentang bagaimana cara agar kita menjadi seorang mukmin yang kuat. Insya Allah semuanya sudah tahu ya bagaimana caranya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi tersebut. Sebelumnya Ustaz hendak bertanya, anak solih-solihah ingin menjadi seorang mukmin yang kuat atau ingin menjadi seorang mukmin yang lemah, sakit-sakitan? Nah, tentu kita semua menginginkan agar kita menjadi seorang mukmin yang kuat. Kalau kuat tentu sudah pasti sehat. Bahkan harus kita menjadi seorang mukmin yang kuat. Karena dengan menjadi seorang mukmin yang kuat akan banyak sekali manfaat yang bisa kita berikan, baik untuk diri kita sendiri, untuk orang lain yang ada di sekitar kita, untuk kedua orang tua kita, terlebih untuk agama kita, yakni agama Islam. Contoh, manfaat untuk diri kita sendiri. Kalau kita menjadi seorang mukmin yang kuat, tentu sudah pasti sehat. Kalau kita sehat, tentu kita akan lebih bersemangat lagi di dalam menuntut ilmu, di dalam belajar. Kalau kita semangat, bersungguh-sungguh di dalam belajar, maka kita akan menjadi seorang yang cerdas, pintar. Nah, itu manfaatnya. Kemudian, manfaat untuk orang lain jika kita menjadi seorang mukmin yang kuat. Apa? Kita bisa membantu saudara kita, tetangga kita, baik itu membantu tenaga ataupun membantu pikiran. Kemudian manfaat untuk kedua orang tua kita jika kita menjadi seorang mukmin yang kuat. Kita bisa membantu pekerjaan orang tua kita, baik itu pekerjaan rumah, membersihkan halaman, menyapu halaman dalam rumah, membersihkan kamar, mencuci piring, banyak sekali ya manfaatnya. Kemudian manfaat untuk agama kita, yakni agama Islam. Nah, dengan kita menjadi seorang mukmin yang kuat, sehat, nah kita bisa memberikan manfaat untuk agama kita ini, yakni dengan cara apa? Yakni dengan cara mengajarkan bagaimana tata cara membaca Al-Quran, mengajarkan bagaimana tata cara sholat yang baik, menyampaikan nilai-nilai kebaikan Islam, ya, nilai-nilai Islam kepada saudara-saudara kita, atau bisa disebut sebagai dakwah. Dakwah kita menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Nah, banyak sekali bukan manfaat jika kita menjadi seorang mukmin yang kuat. Maka kita harus menjadi seorang mukmin yang kuat, karena mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau misalkan kita menjadi seorang mukmin yang lemah, sudah lemah sakit-sakitan lagi, tentu sedikit sekali manfaat yang bisa kita berikan untuk diri kita sendiri, untuk orang lain, untuk kedua orang tua kita. Sedikit sekali manfaat yang bisa kita berikan. Coba kalau kita sakit, kira-kira kita semangat enggak belajarnya? Tentu enggak kan? Bahkan kita mungkin hanya berbaring di rumah ketika kita sedang sakit ataupun kita lemas badannya, tentu ya. Maka sedikit sekali manfaat yang bisa kita berikan.
Nah, efek sakit itu diakibatkan mungkin pola makan kita yang tidak sehat, yang tidak meniru pola makan Rasulullah. Kalau kita meniru pola makan Rasulullah, tentu kita akan menjadi seorang mukmin yang sehat dan kuat. Ya, kemudian manfaat jika kita sakit, kita lemah, kita bisa nggak memberikan manfaat bagi orang lain, membantu tenaga, membantu pikiran? Tentu sedikit sekali ya, mungkin tidak bisa, karena kondisi kita yang sedang lemah, kondisi kita yang sedang sakit, gara-gara kita makan nggak toyib, nah gitu ya, bakal pola makan kita nggak sehat. Nah itu. Kemudian kira-kira kita bisa nggak membantu pekerjaan orang tua kita? Ngepel, cuci piring, kemudian menyapu halaman, membersihkan kamar, kira-kira kuat enggak? Mungkin enggak kuat ya, karena kita sedang sakit, badan kita lemes gitu ya. Nah, maka sedikit sekali bukan manfaat yang bisa kita berikan jika kita menjadi seorang mukmin yang lemah, sakit-sakitan, terlebih untuk agama Allah. Kira-kira kita bisa nggak berdakwah kalau kita sakit? Tentu enggak bisa ya. Bisa nggak kita mengajarkan Al-Quran kepada teman-teman kita kalau kita sakit? Tentu tidak bisa. Maka kita dituntut oleh Allah untuk menjadi seorang mukmin yang kuat. Jangan menjadi seorang mukmin yang lemah, sakit-sakitan. Artinya kalau kita seorang mukmin yang lemah, yang sakit-sakitan, tentu bisa jadi pola makan yang nggak teratur, ataupun makan dan minum yang nggak thayyib. Maka kita harus meniru pola makan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena tadi Rasulullah bersabda, Allah mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus menjadi seorang mukmin yang apa? Kuat atau lemah? Kuat atau sakit-sakitan? Tentu kita harus menjadi seorang mukmin yang kuat, ya, agar kita bisa memberikan banyak manfaat untuk diri kita, orang lain, orang tua, terlebih untuk agama Allah. Nah, itulah materi kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan bermanfaat untuk anak sholih dan sholihah. Mari sama-sama kita tutup pelajaran dengan membaca doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.